Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini dan kali ini saya bakal melanjutkan tutorial uji SPSS. Namun di video kali ini berkaitan dengan uji regresi linear teman-teman, yaitu uji regresi linear sederhana dan juga berganda beserta interpretasinya nantinya ya, oke. Nah sebelum itu, kalau kalian belum nonton keempat video uji asumsi klasik, sebaiknya kalian nonton video tersebut terlebih dahulu dikarenakan saya menggunakan data yang sama. Nah di sini apalagi di uji multikolonialitas yang dimana saya menghapus salah satu variabel saya, berarti variabel independen saya sekarang sisa 2 dan berkaitan dengan uji regresi linear yang akan saya jelaskan hari ini. Sebelum itu ada baiknya kita opening dulu teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke uji regresi linear. Yang pertama saya akan melakukan uji regresi linear sederhana. Caranya kalian bisa klik analyze, lalu klik regression, klik linear. Nah, di bagian sini karena ini datanya banyak, saya memasukkan data yang trans 2 harga saham karena ini data yang paling terbaru dan lolos semua uji asumsi klasik teman-teman. Makanya saya memakai trans 2 harga saham karena ini nilai yang lolos uji asumsi klasik kemarin teman-teman. Lalu di independen saya masukkan NPM terlebih dahulu, lalu klik OK. Nah sembari saya melakukan tadi, bisa kalian lihat bahwa di kolom independen yang saya masukkan hanya variabel independen NPM, yang berarti memang sebenarnya uji regresi sederhana ini hanya melakukan secara parsial teman-teman, secara terpisah. Jadi hanya menggunakan satu variabel saja teman-teman untuk uji regresi linear sederhana. Berbeda dengan uji regresi linear berganda yang menggunakan 2 variabel atau lebih. Nah di sini saya akan melakukan lagi uji regresi linear sederhana untuk yang variabel satunya teman-teman. Sini bisa kalian klik tadi analyze, regression, kalian klik sama ininya dikeluarkan, independen dikeluarkan, lalu masukkan variabel yang kalian mau lakukan uji regresi linear sederhana. Saya bakal menggunakan data transformasi ROE karena ini sekali lagi karena ini data terbaru dan lolos uji asumsi klasik teman-teman. Masukkan ke uji independen, masukkan ke kolom independen, lalu klik OK. Dengan begini saya mendapatkan 2 data untuk uji regresi linear sederhana ya, terkait data variabel independen NPM dan juga terkait data variabel independen trans ROE teman-teman. Ini. Nah, bisa kita lihat dari catatan saya dalam dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana maupun berganda dapat mengacu pada hal berikut teman-teman. Yang pertama yaitu membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Apabila nilai signifikansinya di bawah 0,05 berarti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Namun berbanding sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 berarti variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel Y teman-teman. Bisa kita lihat berikut data dari variabel independen NPM saya teman-teman. Bisa kita lihat ini signifikansinya 0,49 yang berarti sedikit di bawah 0,05. Sesuai dengan catatan, apabila di bawah 0,5 berarti variabel X itu, variabel bebas ini berpengaruh terhadap variabel Y teman-teman. Yang berarti variabel independen ini berpengaruh terhadap variabel Y saya yaitu harga saham. Berarti NPM berpengaruh terhadap harga saham teman-teman. Kita lihat kembali untuk variabel independen yang selanjutnya yaitu trans ROE teman-teman. Di sini nilai koefisien signifikansinya 0,9 teman-teman. Sesuai dengan penjelasan dan catatan saya tadi, apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka variabel tersebut, variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y.
Nah, kita kembali lagi ke output tadi. Nah, berarti variabel independen transformasi ROE ini tidak berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu variabel harga saham, teman-teman. Yang berarti variabel ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham. Lalu ada dengan cara pengambilan keputusannya, ada yang kedua, ada dengan cara membandingkan nilai T, teman-teman, dengan melakukan uji T, teman-teman. Nah, bisa kita lihat jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Namun apabila T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Mari kita lihat, teman-teman. Nah, nilai T hitung itu dilihat dari mana sih? Nilai T hitung kita bisa lihat dari model summary, teman-teman. Bisa kita lihat dari coefficients, teman-teman. Nilai T bisa kalian lihat ini merupakan T hitung. Sedangkan T tabel itu bisa kalian lihat dengan cara rumus seperti ini, teman-teman. Nah, sebelum memulai video ini saya sudah melakukan perhitungan terkait uji T maupun uji F, yaitu dengan cara seperti ini, teman-teman. 0,025 ini didapat dari nilai kepercayaan, yaitu 0,05, karena ini nilai yang biasa digunakan, teman-teman. Lalu dibagi 2 sesuai dengan rumus. 0,05 dibagi 2, maka hasilnya 0,025. Lalu N merupakan jumlah data, teman-teman. Jumlah data. Lalu K merupakan jumlah variabel bebas, karena variabel bebas saya sekarang hanya 2, teman-teman. Lalu dikurang 1, maka didapatlah hasil untuk uji T, yaitu 12, teman-teman. Ini nantinya akan berguna untuk melihat pada T-table, teman-teman, atau uji T-table ini, teman-teman. Bisa kita lihat lagi, kita balik lagi. Ini untuk variabel independen NPM sebesar 2.184, dan ini untuk variabel ROE, teman-teman. Bisa kita lihat sebesar 0,107. Nah, dari data T hitung ini kita bakal melihat T tabelnya, teman-teman. Kalian bisa men-search di Google T tabel itu ya, teman-teman. Jadi kalian bisa download lalu kalian save buat keperluan uji T maupun uji F kalian nanti, teman-teman. Bisa kita lihat di sini sesuai dengan data yang kita gunakan, yaitu di kalkulator saya tadi 0,025, maka kita tinggal lihat saja sesuai yang ini, teman-teman. 0,025. Lalu banyaknya data bisa kita lihat juga dari hasil hitungan tadi, teman-teman. Ya, ini 15 jumlah data saya, karena jumlah data saya sebanyak 15, lalu dikurangi variabel 2, ini dikurangi rumus 1. Nah, maka kita tinggal lihat ini 0,025 12. Nah, ini merupakan nilai T-table-nya, teman-teman, yaitu sebesar 2.179. Kita lihat catatan. Jika nilai T hitung lebih besar dari T-table, maka berpengaruh terhadap variabel Y. Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kita lihat. Kita kembali melihat untuk variabel NPM, teman-teman. Bisa kalian lihat nilai T hitungnya lebih besar dari nilai T tabel, ya, teman-teman. Yang berarti apabila nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka variabel independen NPM tadi berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu harga saham, teman-teman. Berarti untuk variabel independen NPM berpengaruh. Lalu kita lihat lagi variabel selanjutnya, teman-teman, yaitu model summary untuk coefficients untuk variabel ROE, teman-teman. Kita lihat nilai T-nya sebesar 0,107. Wah, jika kita bandingkan dengan nilai T-table, yaitu sebesar 2.179, yang berarti nilai T hitung dari variabel independen ini, variabel independen ROE terlalu jauh, teman-teman. Yang berarti apabila dilihat dari catatan saya,
Jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T table, berarti 0,17, 0,107 ya, dengan T table-nya tadi 2.179, berarti variabel trans ROE ini tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu harga saham, teman-teman. Oke teman-teman, nah jadi begitulah cara melakukan uji regresi linear sederhana. Jika saya ambil kesimpulan bahwasanya sesuai dengan catatan saya, apabila uji T hitung lebih besar dari T table, maka variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel Y, teman-teman, atau variabel dependen atau terikat. Dari data yang sudah saya lakukan sebelumnya, itu berarti menunjukkan dari nilai signifikansi koefisiens maupun dengan uji T itu ternyata yang sangat berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu harga saham, yaitu variabel independen harga saham, teman-teman. Bisa dilihat dengan uji T dia lolos, dengan uji dengan nilai probabilitas dengan signifikansi pun dia lolos, teman-teman, yang berarti hanya variabel independen NPM yang berpengaruh terhadap variabel harga saham. Sedangkan untuk variabel ROE-nya ternyata belum berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel harga saham, teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk analisis linear berganda, teman-teman. Caranya simple, sama seperti ini, namun kita masukkannya langsung barengan, teman-teman. Oh ya, sebelum saya melanjutkan analisis linear berganda, saya mau jelaskan kita bisa melihat signifikansi atau berpengaruh seberapa banyaknya terhadap variabel independen itu bisa kita lihat dari mother summary-nya, teman-teman, dari nilai R square. Nilai R square ini dijadikan persentase yang berarti 28,5%. Nah, dilihat dari data variabel independen NPM ini hanya sebesar 28,5% berpengaruh terhadap variabel Y atau harga sahamnya, teman-teman. Sedangkan untuk variabel untuk variabel independen trans ROE hanya sebesar 0,1% berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel harga saham, teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali lagi untuk melakukan analisis regresi linear berganda. Caranya kalian klik analyze, klik regression, klik linear, reset. Ini masukkan independen trust 2 harga saham karena ini data terbaru saya. Lalu di independen kalian tinggal masukkan NPM, variabel bebasnya masukkan, transformasi ROE-nya dimasukkan juga. Nah, lalu tinggal langsung klik OK, teman-teman. Nah, bisa lihat di kolom kiri sudah muncul bahwa uji regresi linear berganda sudah dilakukan, teman-teman. Bisa kita lihat lagi dari model summary-nya, R square-nya sebesar 0,761. Jika dijadikan persentase yaitu sebesar 76,1%. Yang berarti variabel NPM dan juga variabel transformasi ROE ini sebesar 76,1% berpengaruh terhadap variabel dependen harga saham, teman-teman. Lalu kita lakukan lagi untuk perbandingan, lakukan untuk uji regresi linear berganda, yaitu dengan cara ketiga ini, teman-teman. Jadi tambahan untuk regresi linear berganda ini ditambah dengan membandingkan nilai F hitung dengan F table atau uji F. Kita lihat dari pertama dengan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Kita kembali ke output, ke koefisiens, kita lihat signifikansinya. Oh, ternyata NPM dan variabel ROE di bawah 0,05, teman-teman. Berdasarkan catatan saya tadi, yang artinya kedua variabel ini ternyata berpengaruh terhadap variabel Y, teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi dengan cara melakukan uji T, teman-teman, dengan nilai probabilitas mereka berdua variabel independen itu lolos, maka kita lakukan dengan uji T, teman-teman. Cara melakukan uji T simple, sama seperti tadi, datanya sama, kita memakai data yang sama dengan uji regresi linear sederhana tadi. Namun kita lihat dari sama juga, kita lihat dari koefisiensi.
Ini dari NPM sebesar 5.912 dan abaikan minus di sini ya teman-teman. Jadi kita tidak lihat minus ataupun enggaknya, kita lihat saja ini angkanya. Untuk variabel ROE yaitu sebesar 4.681 teman-teman. Lalu sesuai catatan saya kita bandingkan dengan t-table. Kembali lagi dengan t-table-nya. Bisa kalian lihat t-table-nya datanya masih sama 2.179 teman-teman ya. Ini angka harus diingat-ingat sesuai. Kembali lagi ini seberapa banyak jumlah data kalian yang sudah dirumuskan, yang sudah dihitung dengan rumus. Yang ini nilai kepercayaan kalian teman-teman. Di sini saya mendapatkan nilai 2.179 untuk uji T saya. Lalu kita lihat, kita bandingkan dengan uji output teman-teman. Oh, ternyata nilai variabel independen T hitung saya lebih besar dari T table teman-teman, yaitu untuk variabel independennya sebesar 5.912 sedangkan ROE-nya sebesar 4.681 yang berarti lebih besar daripada 2.179. Sesuai dengan catatan saya bahwasanya apabila nilai T hitung lebih besar dari nilai T table, maka variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel Y, yang berarti variabel independen NPM maupun ROE saya berpengaruh terhadap harga saham saya teman-teman. Lalu kita lanjutkan lagi dengan yang terakhir, yaitu membandingkan nilai F atau uji F teman-teman. Bisa kalian lihat di sini rumus uji F table itu F dalam kurung K ini adalah jumlah variabel bebas, lalu N dikurang K, N itu adalah jumlah data N adalah jumlah data, lalu K adalah jumlah variabel bebas teman-teman. Ini untuk horizontal, yang sebelah kanan itu untuk vertikal teman-teman. Mari kita lihat tabel dari uji F teman-teman. Bisa kalian search lagi di Google untuk tabel uji F ini dengan catatan bahwa kalian mencarinya dengan F distribution table 0,05 karena beda nilai kepercayaan, beda nilai uji F-nya teman-teman. Bisa kita lihat sudah saya hitung juga sesuai dengan rumus tadi bahwasanya saya mendapatkan nilai sebesar 13. Ini jumlah data saya dikurangi variabel saya, yaitu berarti jumlah data saya hanya 13. Kita lihat 13 dengan variabel 2. Kita kembali lagi. Nah, ini K ini adalah variabel bebas kita ya teman-teman. Kita balik lagi. Nah, berarti variabel bebas saya 2. Lalu kita cari ke bawah sesuai dengan hitungan rumus tadi, yaitu sebesar 13 teman-teman. Berarti ini 3,806 teman-teman. Lalu kita kembali lagi ke output data kita. Nah, untuk uji F ini kita melihatnya tidak melalui koefisien satu nilai T hitung, namun kita melihatnya dari ANOVA teman-teman, yaitu ini. Ini sudah merupakan gabungan dari kedua variabel NPM maupun ROE teman-teman. Yaitu nilai F hitung saya ya sebesar 17.494. Lalu F tabel saya yaitu 3.806. Kita lihat catatan, apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai maaf ini belum saya ubah ternyata ya. Oke. Nah, apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, berarti variabel X tersebut berpengaruh terhadap variabel Y. 17.494 tentunya lebih besar dari 3.806 teman-teman. Nah, yang berarti untuk uji F ini pada bagian uji regresi linear berganda dinyatakan variabel independen NPM dan juga variabel independen transformasi ROE saya berpengaruh terhadap variabel dependen harga saham teman-teman. Oke, kesimpulan dari uji regresi berganda teman-teman, jika dibandingkan dengan nilai probabilitas, kita kembali lagi ke output, mereka sama-sama lolos karena nilainya di bawah 0,05 teman-teman sesuai dengan catatan saya. Maka variabel NPM maupun variabel ROE secara nilai probabilitas sama-sama memiliki pengaruh kepada variabel dependen yaitu harga saham. Jika dilihat dengan uji T dengan
dengan t-table yaitu sebesar 2.179. Sesuai dengan catatan saya kembali, apabila nilai T hitungnya lebih besar, yang berarti berpengaruh teman-teman, karena di sini lebih besar dari 2.179. Untuk uji T tersendiri, untuk uji regresi linear berganda ini ternyata lolos juga teman-teman. Ternyata variabel independen NPM dan juga variabel transformasi ROE berpengaruh terhadap variabel dependen harga saham. Begitu pula dengan uji F teman-teman yang baru saya jelaskan akhir tadi, bahwasanya nilai 17.498 ini tentunya lebih besar dengan nilai 3.806 sesuai dengan F table. Nah, sesuai dengan catatan saya lah kembali, yaitu F hitung lebih besar dari F table berarti berpengaruh. Alhasil untuk uji F pun ternyata variabel independen NPM dan variabel independen transformasi ROE berpengaruh terhadap variabel dependen harga saham teman-teman. Ya, sekian cukup untuk uji regresi linear sederhana dan juga uji regresi linear berganda. Apabila ketika saya menjelaskan mungkin terlalu cepat bagi kalian bisa pelajarinya dengan pelan-pelan kembali teman-teman. Kalian bisa ulang, stop, lalu kalian perhatikan tabelnya. Jadi kalian nikmatin saja untuk uji regresi linear ini teman-teman, jangan dibawa pusing, oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Apabila mungkin kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol likes. Jika kalian merasa bermanfaat untuk menonton video ini, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa komen jika kalian ada saran untuk video saya teman-teman. Sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye and see you in next video.